Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi sebagai salah satu tugas dari modul 2.1 tentang uraian latar belakang dan trik seputar cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Video ini disajikan sebagai salah satu tugas dalam program Guru Penggerak, sekaligus langkah kecil saya dalam berbagi dengan sesama rekan seperjuangan. Semoga bermanfaat. Diferensiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membedakan, atau pembedaan. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru bagi semua siswa di kelas yang beragam. Tomlinson 2001. Proses ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar murid dalam upaya menghamba kepada anak dan menuntunnya agar selamat dan bahagia dengan memperhatikan kodratnya. Diferensiasi dapat meliputi konten, yaitu substansi materi yang akan disampaikan, proses, meliputi cara, trik, atau teknik dalam proses pembelajaran, serta diferensiasi produk berupa unjuk kerja murid sebagai tolok ukur pemahaman murid terhadap konten yang disampaikan. Hal super penting yang menjadi keharusan untuk dilakukan guru diantaranya: 1. Pemetaan kebutuhan belajar. Setidaknya pemetaan ini meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui semua ini, kita bisa melakukannya melalui angket, wawancara, observasi, dan cara-cara lainnya. Hal kedua adalah perencanaan proses pembelajaran yang tentunya akan dituangkan dalam RPP yang menyajikan beragam teknik atau strategi pembelajaran sampai ke tahap penilaian yang disesuaikan dengan hasil pemetaan pada tahap pertama tadi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi kegiatan. Bertafakur tentang apa yang telah kita lakukan, plus minus untuk bahan perbaikan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Strategi diferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Hal ini sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang telah kita petakan, sehingga memiliki bahan bagi kita untuk menyediakan materi dan alat sesuai kebutuhan murid yang berbeda-beda di kelas kita tadi. Strategi berikutnya adalah diferensiasi proses berupa variasi proses belajar dalam memenuhi kebutuhan murid. Karena karakter murid itu ada yang visual, auditori, atau kinestetik. Dan strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu tantangan untuk mengemukakan penguasaannya akan materi yang baru dipelajari dengan keragaman pilihan produk sesuai minat murid. Suatu contoh misalnya murid yang cenderung auditori, dia berhak untuk membuat produk dalam bentuk rekaman. Anak yang cenderung visual bisa saja dengan menggambar, sedangkan anak yang cenderung kinestetik bisa melalui gerakan atau aktivitas fisik, yang kesemuanya itu tentu saja tidak melupakan tujuan dari konten pembelajaran yang kita sampaikan.
Ketiga strategi tersebut tentunya harus dituangkan dalam RPP yang dibuat guru sebagai acuan kita dalam melakukan pembelajaran. Berikut beberapa contoh diferensiasi yang pernah saya lakukan di kelas. Ketika melakukan role playing, beberapa murid tampak antusias dan sangat menjiwai. Mungkin karena mereka memiliki kesempatan untuk bermain peran seperti peran pada materi yang disajikan. Ada juga murid yang terbiasa menyimak teks yang dibacakan oleh rekannya yang suka membaca. Dalam hal ini kita memiliki dua fasilitas untuk memfasilitasi tipe anak yang suka membaca dan anak yang suka mendengarkan. Bahkan beberapa di antaranya terlihat lebih fokus ketika tertantang untuk menghasilkan suatu produk. Intinya, apapun yang kita lakukan, semua siswa aktif karena kebutuhan dan minatnya terakomodir melalui kegiatan pembelajaran yang kita sajikan. Jika kita bandingkan aktivitas yang biasa kita lakukan dengan pembelajaran diferensiasi, setidaknya kita akan melihat aktivitas pembelajaran berdiferensiasi akan tampak ketika murid melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dalam berbagai bentuk dan pada berbagai tingkat kerumitan, serta dalam berbagai rentang waktu yang disediakan. Juga kita akan melihat keragaman dukungan dari guru atau dari teman sebaya yang bervariasi. Ada yang memerlukan dukungan penuh, ada yang sedikit dukungan, dan variasi itu tentu saja menunjukkan diferensiasi dari anak. Kedua hal ini menunjukkan bahwa dari segi konten, proses, dan produk menunjukkan keberagaman, namun tetap berpusat pada murid. Kedua proses yang berbeda ini tetap memiliki kesamaan tujuan. Namun, tentu saja dalam hal pemenuhan kebutuhan siswa yang berbeda. Lalu apalagi nilai plus dari pembelajaran diferensiasi itu? Setidaknya ada 4 aspek yang dapat kita perhatikan. Konten, proses, produk, dan akibat. Pertama, konten, latar belakang dan kondisi murid, membedakan kebutuhan, kesiapan, minat, profil belajar, bahkan pemahaman dan penguasaan bahasa. Ini menunjukkan bentuk penghambaan kita kepada murid dengan kodrat murid sebagai tolok ukur pelaksanaan proses belajar mengajar seperti yang terkandung dalam filsafat Ki Hajar Dewantara. Pada aspek proses, keterlibatan murid dalam PBM bisa bersifat individu, kelompok, bimbingan, tentu saja bimbingan yang beragam, profil belajar, dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Ini akan terlihat mewujudkan apa yang dimaksud dengan merdeka belajar, sehingga profil pelajar Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 semakin terlihat. Dari aspek produk,
Bentuk unjuk kerja siswa dapat berupa tulisan, gambar, presentasi, grafik, benda-benda 3 dimensi, dan bentuk unjuk kerja lainnya sehingga mereka merdeka dalam berekspresi. Semua tipe murid akan terakomodir dan bisa saja memunculkan potensi dari murid yang selama ini tersembunyi. Sedangkan dari aspek akibat, efeknya menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Siswa akan merasa lebih dihargai dan menumbuhkan rasa percaya diri. Adanya komitmen dan umpan balik. Lingkungan positif di kelas seperti ini akan mempercepat terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah seperti yang diharapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.